Di kesempatan video tutorial Excel kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sales dashboard analisis di Excel dengan bantuan pivot table saja. Di sini saya sama sekali tidak menggunakan VBA makro. Di sini saya hanya menggunakan bantuan dari fungsi pivot table ya. Oke, di sini nantinya teman-teman bisa filter berdasarkan data tahun dan juga filter berdasarkan bulan seperti ini. Nah, langsung saja di sini saya kesampingkan aja. Nah, di sini untuk mengikuti video tutorial ini teman-teman butuh project file yang sudah saya sediakan agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Teman-teman bisa download project filenya melalui link yang ada di deskripsi video ini. Setelah itu teman-teman buka, maka akan menemukan tampilannya seperti ini ya. Di sini ada sheet dashboard, ini adalah desain tampilan awalnya. Kemudian di sini ada data berupa tabel atau sampel data yang sudah saya sediakan. Dan yang ketiga adalah analisa. Di sini teman-teman nanti bisa meletakkan pivot table-nya untuk masing-masing desain yang ada di dashboard ini ya, sheet dashboard. Oke, langsung saja. Pertama, teman-teman ubah data yang ada di sini, tabel data yang ada di sini kita ubah menjadi sebuah tabel Excel dengan cara tekan Ctrl A untuk memilih semua tabel, kemudian tekan Ctrl T untuk mengubah tabel biasa menjadi tabel Excel ya. Seperti ini, klik OK aja. Kemudian di bagian filter saya hilangkan aja ya. Nah, di sini akan berubah tabel name ya. Di sini saya ubah namanya jadi data saja ya. Di ini. Kemudian pilih sheet di analisa, kita akan mencari total nilainya, value di sini. Nah, teman-teman tinggal sisipkan melalui tab insert, lalu pilih yang pivot table. Kemudian tabel range-nya berdasarkan tabel data di sini ya, karena tadi kita udah mengubahnya menjadi sebuah tabel Excel, maka kita tinggal ketikkan nama tabelnya aja, yaitu data, kemudian klik OK. Maka di sini akan muncul pivot table 1. Nah, teman-teman di sini tinggal inputnya di sini ya. Nah, kita masukkan data yang diperlukan. Di sini kita akan mencari total penjualan, maka di sini kita masukkan nih, klik tahan lalu seret ke sini ya, ke bagian value. Oke. Nah, ini nilainya. Nah, di sini sudah ketemu nilainya, yaitu 70 miliar ini ya. Oke, di sini sudah ketemu. Kalau mengubah ke RP, teman-teman pilih tab home, kemudian pilih yang ini ya, angka Indonesia ini. Kemudian kita hilangkan aja komanya seperti ini. Selanjutnya di bagian kedua ini adalah total KTY, kuantitinya. Kita tinggal kopikan aja dengan Ctrl C lalu Ctrl V seperti ini, lalu kita ubah yang ini ya, karena KTY kita masukkan yang KTY seperti ini. Kemudian yang nilai penjualan kita singkirkan atau kita drag ke area luar untuk menghapusnya, atau teman-teman tinggal klik kanan. Nah, di sini atau remove field ya, seperti itu. Oke, di sini untuk ini kita hilangkan ya, karena kita ya. Setelah itu kita tinggal hubungkan, pilih teks di sini, kemudian klik di formula bar lalu sama dengan, kemudian pilih sheet analisa lalu pilih yang ini. Kemudian tekan enter, maka di sini akan masuk ya nilainya ke text box yang ini di bagian total value. Teman-teman tinggal pilih bold seperti ini atau diperbesar lagi seperti ini. Untuk yang quantity juga sama, tinggal pilih text boxnya,
kemudian tambahkan sama dengan di formula bar, lalu pilih di sheet analisa dan pilih nilainya seperti ini, kemudian pilih bold, kita pilih bold lalu perbesar seperti ini. Oke, untuk total value dan total key cell-nya sudah ketemu. Nah, sekarang kita akan mencari sales by value ya, berdasarkan hari saya buatnya ini. Oke, kita tambahkan, kita tinggal copy aja di sini ya, lalu kita ubah data yang diperlukan yaitu hari taruh di row, kemudian nilai penjualan di bagian value. Nah, seperti ini. Untuk grand totalnya kita hilangkan aja. Selanjutnya kita ubah di sini ya, kita berikan sama dengan. Nah, kenapa saya menggunakan cara ini? Karena nanti kita akan menggunakan grafik ya, grafik baris dengan 2 layer ya, 2 series. Jadi kalau langsung menggunakan pivot table maka tidak bisa, maka disiasati seperti ini aja. Nah, tinggal arahkan ke nilainya aja di sini ya, seperti ini. Lalu kita copy, kemudian di sini nah kita ubah ke dalam juta aja ya, biar nilainya tidak terlalu panjang ya. Format cell, kemudian custom, lalu pilih yang ini ya. Nah, di sini sebelumnya sudah saya gunakan formatnya. Jika teman-teman tidak ada, tinggal ketikkan ini ya, pagar, koma, pagar, 0, kemudian titik 2 kali tambah juta, ini untuk mengubah ke juta ya, menghilangkan 6 digit di belakangnya. Jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Pilih semua datanya, kemudian pilih insert, lalu pilih yang ini ya, pilih area dulu aja, ini area, kemudian klik kanan di area grafik, kemudian select data, kemudian tambahkan series yang kedua, kita pilihkan data yang sama ya, seperti ini, kemudian klik OK, lalu OK lagi ya. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian di series yang kedua ini kita ubah menjadi yang model ini ya, baris seperti ini. Kemudian pilih yang ini, kita pilih yang smooth line ya, jadinya seperti ini. Kemudian series yang pertama kita ubah menjadi pewarnanya di bagian fill, ini adalah gradient fill. Kita kasih warna ini ya, biru ya, biru, kemudian ini putih. Nah, kemudian cari transparansinya yaitu 50, jadinya seperti ini. Kemudian untuk yang ini kita hapus saja dengan tekan tombol delete. Ini juga sama, cat title-nya, kemudian klik tambah ini ya, di bagian tambah, kemudian pilih yang guide line, kemudian pilih primary ya, seperti ini, jadinya seperti ini ya. Kemudian tambahkan labelnya seperti ini. Dan untuk yang di sini saya hapus saja ya, di bagian line aja ini ya. Untuk labelnya biar mengikuti yang data yang ini, teman-teman tinggal pilih more ya, sini, lalu pilih label option. Di bagian value kita pilih from value from cell ya. Kita pilih yang ini,
dan klik OK ya, seperti ini. Nah, biar kelihatan ya, ini nggak kelihatan tadi pilihnya. More option sini. Nah, di sini udah pas ya. Jadi kalau belum pas, teman-teman pilih yang ini ya, seperti ini sampai ini ya. Tadi ketutupan ya. Jadi klik OK seperti ini ya. Ini value-nya saya hilangkan. Kemudian letaknya di atasnya seperti ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian saya perkecil, lalu saya copy untuk cut aja, saya taruh di sini. Nah, taruh di sini. Untuk format shape fill ya, saya no fill ya. Kemudian shape outline-nya juga no outline. Jadi garis pinggangnya dan warna latar belakangnya saya hilangkan ya. Jadinya seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi untuk sales by value-nya. Selanjutnya adalah sales by quantity ya. Kembali di sheet analisa, kemudian di sini kita copy aja dengan Ctrl C. Lalu saya letakkan di sini. Kemudian di bagian ini saya ganti berdasarkan KTY ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya sama seperti ini. Nah, kita ketikkan sama dengan, lalu ini. Oke, kemudian ini sama dengan ini ya. Nah, enggak pakai rumus yang macam-macam ya. Sekarang tinggal pilih, kemudian kita buat grafik ya. Ini kita buat grafik batang ya, seperti ini. Lalu pilih yang ini ya. Kemudian tambahkan label, data labelnya di atasnya. Kemudian di bagian grid line kita pilih yang primary mayor vertical ya, seperti ini jadinya. Nah, kita biarkan seperti ini. Lalu kita ubah nih warna grafiknya di bagian sini, fill. Warnanya yang ini ya, seperti ini. Oke, chart title-nya saya hapus dengan tombol keyboard, delete pada keyboard. Kemudian saya copy di sini. Oke, saya cut aja biar nggak ada di sini ya. Lalu pindah di sini ya. Seperti ini. Kemudian untuk shape fill-nya juga sama, kita hilangkan no fill, kemudian dan no outline ya. Seperti ini. Kemudian saya sesuaikan besarnya grafik sesuai dengan desain tampilannya di sini ya. Seperti ini. Oke, sudah jadi 2 buah grafik sudah selesai kita buat ya. Apabila di sini kurang besar grafiknya, tinggal atur gap width-nya di sini ya. Misalnya menjadi 100, maka di sini akan lebih melebar ya. Selanjutnya sales by payment ya. Kembali di sheet analisa. Kita kopikan aja seperti biasa, kita kopikan aja pivot table-nya. Nah, di sini saya pas dengan Ctrl V ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung kalau saya copy, berarti shortcut-nya adalah Ctrl C. Kalau saya bilang pas, maka Ctrl V ya. Kalau saya bilang cut, berarti Ctrl X ya. Jadi teman-teman harus sudah hafal ya untuk shortcut copy
paste dan cut ya. Oke, di sini kita ubah berdasarkan pembayaran ya. Ini sales by payment. Ini berarti cara bayar di sini ya. Kemudian ini harinya saya hilangkan, drag keluar. Kemudian nilainya ya, nilai penjualannya saya masukkan dan kuantitinya saya hapus seperti ini. Oke, jadinya seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa langsung buat grafiknya ya, karena grafiknya bisa diubah atau dibuat dari sini ya. Seperti ini, grafik donat ya. Kemudian klik kanan lalu hide all fill. Nah, untuk menghilangkannya. Kemudian totalnya di sini saya hapus. Kemudian di bagian legendnya, di bagian legend ini saya taruh di bawah seperti ini. Kemudian di sini data labelnya kita ubah menjadi yang persen ya. Ini value, saya pilih yang persen aja seperti ini. Kemudian untuk fill ya, no fill ya. Kemudian no outline. Kemudian di sini saya garisnya saya kasih no outline sehingga tidak ada celah putih ya, seperti ini. Kemudian besarnya donat, lingkaran dalamnya saya ubah menjadi 65% aja ya. Kemudian diperkecil ya. Lalu saya cut, Ctrl X ya. Kemudian saya taruh di sini ya, sales payment ya. Seperti ini. Seperti ini, saya sesuaikan ukurannya di sini. Nah, jika di sini kurang besar ya, nah teman-teman tinggal geser sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti pewarnaannya ya. Nah, tinggal pilih format. Ini shape filenya yang mana, misalnya ini. Kemudian ini biru. Kemudian yang ini merah ya. Merah yang ini seperti ini. Kemudian di bagian sini, ini saya tarik keluar ya. Untuk masing-masing label persennya saya tarik keluar biar tampilannya berbeda ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah jadi untuk salesnya. Sekarang kita lanjutkan untuk grafik yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat diskon sales ya. Kita pilih sheet analisa kembali. Kemudian kita cari yang diskon sales ya di sini. Nah, kita kopikan dari pivot table yang ini aja. Kemudian pas di sini. Nah, kemudian kita ubah di bagian sini. Ini adalah berdasarkan diskon sales member dan non member ya. Kita ubah. Kita cari data member dan non member ya di bagian customer berarti ya. Ini bagian customer. Nah, seperti ini. Kolom member. Nah, untuk customer saya mau yang ini ya, horizontal ya. Saya geser di bagian kolom ya, jadinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian mana nih?
kategori saya taruh di bagian value seperti ini. Untuk grand totalnya saya hilangkan ya, seperti ini. Jadi member dan non member sudah terpisahkan ya. Maka di sini karena mau mengolah datanya dengan combo box, maka di sini saya buat seperti tadi ya, seperti tampil yang ada di sini ya. Kita tambahkan di sini. Sama dengan arahkan ke data non member, lalu kita tarik ke bawah. Di sini saya kasih nama member, kemudian di sini adalah non member seperti ini. Selanjutnya saya pilih semuanya, lalu saya tambahkan grafik baris yang seperti ini ya, seperti ini. Oke, sebagai acuan nih di sini ya. Saya kopikan dari yang sudah jadi ya, ini ya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan membuat seperti ini ya. Ini udah sama. Ini kita hapus. Kemudian legendnya kita ubah letaknya menjadi di top ya, di atas seperti ini. Kemudian di bagian grid line-nya saya yang vertikal saya tambahkan seperti ini. Cukup simple. Oke, cukup mudah ini. Ini untuk contohnya saya hapus, dan di sini kita hilangkan shape fill ya, no fill, dan shape outline-nya no outline. Seperti ini kita cut ke sini. Nah, sekarang kita sesuaikan besarnya grafik ya, sesuai dengan desain dashboardnya di sini. Oke, seperti ini. Nah, udah jadi. Kemudian kita akan membuat yang customer count ya. Ini adalah discount sales, kemudian customer count ya. Kita kembali di sales. Oh maaf, ini yang benar ini adalah customer count ya ini. Oke, saya geser di sini ya. Oke, ini harusnya customer count. Maaf, salah tadi ya. Di sini berarti customer count ya. Nah, saya taruh di sini. Nah, sekarang yang discount sales ya. Discount sales ini juga sama seperti ini ya. Nah, saya copy aja di sini. Kemudian untuk yang ini adalah berdasarkan smartphone sama tablet ya, berdasarkan kemudian di sini kategori smartphone or tablet, kemudian di sini juga kategori seperti ini ya. Oke. Oke, saya pilih keduanya, lalu pilih insert. Ini tabel yang ini ya. Oke, kemudian saya hidden all. Kemudian di bagian legendnya saya taruh di atas ya, di top seperti ini. Kemudian no fill, no outline ya, saya cut ini, saya taruh di sini.
lalu saya sesuaikan dengan lebar dari kotak yang ada di sini ya. Oke, seperti ini. Oke, udah jadi. Selanjutnya adalah sales by outlet ya. Oke, kembali di sheet analisa. Saya kopikan dari pivot table yang ini. Kemudian saya pas di sini, kemudian di sini saya hilangkan outlet, saya cari yang outlet, saya taruh di row, yang hari ini saya hapus. Kemudian sini sales by outlet, nilai penjualan saya taruh di value seperti ini ya. Oke, untuk yang outlet saya akan buat grafiknya seperti ini ya. Nah, saya buat seperti ini, maka di sini kita memerlukan tabel bantu di sampingnya ini ya. Karena kalau saya buat langsung dari pivot table di sini tree map, maka di sini nggak bisa ya. Maka saya menggunakan tabel bantu di sampingnya. Saya keluarkan nilainya dan nama outletnya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini biar angkanya tidak terlalu panjang, saya kopikan dari yang sini ya, melalui home, format painter, lalu saya pilih nih. Format painter. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita buat grafik tree map ya, insert, lalu di bagian chart pilih yang ini ya, tree map. Nah, seperti ini. Udah jadi ya. Jadi seperti ini untuk legendnya saya hilangkan aja. Kemudian untuk pewarnaannya, nah pewarnaannya saya ganti sesuai ini ya. Oke, kemudian warna ungu yang kedua ungu, kemudian yang ketiga warnanya biru yang ini seperti ini. Kemudian saya tambahkan labelnya ya, ini value. Oke, saya perkecil. Nah, di sini format no fill, di sini no outline ya. Ini yang dari contoh saya hapus saja. Kemudian yang ini saya cut dan saya tempel di sini ya, di bagian sales by outlet. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Sudah, ini masih belum hilang seperti ini hasilnya. Oke. Udah lumayan nih. Udah separuh jalan ini kelihatannya. Selanjutnya adalah sales by salesman. Kita kembali di analisa. Lalu saya kopikan yang ini ya. Oke, sales by salesman, berarti di sini di bagian row saya hilangkan, lalu salesman saya tambahkan di row. Kemudian di sini nilai penjualan juga sama. Di sini saya kopikan ini formatnya biar tidak terlalu panjang nilainya ya, seperti ini. Kemudian kita akan membuat grafik ya. Kita pilih grafik yang radar ini aja, pilih yang ini aja dan klik OK. Kemudian saya hidden dan yang ini saya hapus. Total juga
saya hapus. Ini juga saya hapus. Kemudian di sini saya akan ubah formatnya ini biar kelihatan ya, marker. Ini saya ubah menjadi lingkaran seperti ini, dan saya perbesar seperti ini. Lalu saya kasih warna ini ya, merah ini ya. Kemudian yang lainnya saya kasih warna ungu ini. Kemudian yang lain markernya juga sama ungu, jadinya seperti ini. Oke, kemudian saya hilangkan ini ya, outline dan subfill ya. Kemudian saya cut dan saya taruh di sini, lalu saya sesuaikan ukuran grafik radarnya seperti ini, sesuai dengan kotak yang sebelumnya kita buat ya, seperti ini. Oke, kalau mau diperbesar juga boleh, tinggal di ini, tinggal ditarik aja ini seperti ini. Oke, udah jadi. Selanjutnya kita akan membuat yang di bagian bawah sini ya, top sales product ya. Oke, ini cukup panjang ini nanti. Oke, kembali di sheet analisa ini. Oke, di top sales ini ya, kita copy ya, dari ini aja nggak apa-apa. Nah, di sini kita akan menambahkan ya subfill-nya dulu. Di bagian sini berarti top product ya, berarti nama produk. Sini di hari ini saya hilangkan. Kemudian QTY-nya, kuantitinya saya taruh di sini. Kemudian nilai penjualannya seperti ini. Dan yang di kolom ini sebelumnya hasil bawaan dari copy tadi. Sini sama ini. Jadinya seperti ini ya. Nah, kuantitinya dan nilai penjualannya ya. Nah, di sini biar nilainya tidak panjang, saya kopikan ke sini ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian saya sort ya, dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Nah, seperti ini. Di sini top 5 produk ya. Kita filter. Top sini ya, 5 produk. Klik OK seperti ini ya. Lalu sort di Z2A seperti ini. Berdasarkan QTY ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang produk terlaris berdasarkan kuantiti terjualnya ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita kembali di bagian sini ya. Nah, tinggal arahkan aja dengan sama dengan
Lalu di bagian analisa seperti ini. Kemudian kuantitinya juga sama, kita arahkan di quantity, dan value-nya kita arahkan di bagian nilai penjualan. Kemudian pilih lalu seret ke bawah ya, seperti ini. Seperti ini. Kalau nggak mau, oke, satu-satu ya, kita copy satu-satu seperti ini. Oke, ini adalah nilainya, ini adalah teksnya. Kita arahkan di bagian formula bar, ketikkan sama dengan, ini top produknya, berarti yang paling atas ini ya, tekan enter. Nah, ini produk terlarisnya. Kemudian ini kuantitinya, kita arahkan di bagian quantity ya, quantity ini. Kemudian ini saya ganti menjadi QTY seperti ini. Kemudian di sini adalah nilai terjualnya. Otomatis ya, di sini diarahkan ke bagian ini ya. Nah, seperti ini. Atau teman-teman juga bisa mengarahkan ke sini juga, seperti ini. Lalu kita perbesar dengan warna teksnya menjadi warna biru seperti ini. Ini juga bold, jadi warna biru. Ini adalah, kita kasih keterangan di sini adalah total sell seperti ini. Oke, untuk top produk berdasarkan quantity sudah jadi ya. Selanjutnya yaitu di bagian top selling by kategori ya. Kembali di sheet analisa, kemudian di sini kita copy. Kemudian di sini kita ubah. Kalau tadi ini produk, kemudian ini adalah kategori ya. Seperti ini. Maaf, di sini harusnya brand. Oke, berdasarkan brand. Kemudian kita filter berdasarkan top 5 ya. 5 teratas. Berdasarkan misalnya ganti nilai penjualan seperti ini. Oke, selanjutnya kita arahkan di bagian sini. Kita arahkan di data yang ada di sini. Ini Apple. Kemudian ini kuantitinya. Kemudian di sini total value-nya. Kemudian kita tarik ke bawah satu persatu. Dan di sini adalah nilai totalnya. Kemudian di sini kita arahkan ke bagian brandnya ya. Di sini brandnya. Sini kita urutkan berdasarkan nilai penjualannya. Oke, seperti ini. Oke, ini datanya. Sekarang di sini kuantitinya. Nah, seperti ini kuantitinya. Kemudian ini saya kasih keterangan QTY.
Kemudian ini adalah nilai penjualannya di sini sama dengan ini adalah total sale. Seperti ini saya ubah menjadi biru dan bold besarnya 12. Ini juga sama, biru bold besarnya 12. Kemudian untuk yang garisnya ini saya hilangkan aja, no border. Nah, jadinya seperti ini ya. Sudah hampir selesai ya. Ini sudah hampir 45 menitan ya tutorialnya. Di sini adalah sales by date ya, by tanggal ya. Kembali dianalisa. Kemudian kita akan mencari penjualan berdasarkan tanggal ya. Nah, di sini kita gunakan tanggal ya. Tanggal kita taruh di row. Kemudian di quantity nilainya ini, nilai penjualannya. Nah, seperti ini teman-teman bisa tambahkan di sini ya, di bagian value. Kemudian untuk nilainya kita copy formatnya menjadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat grafiknya, grafik bar ya, insert. Kemudian pilih yang ini ya, seperti ini. Total kita hilangkan, ini juga hilangkan, ini hilangkan, dan ini kita hidden dengan klik kanan lalu hide all seperti ini. Nah, kemudian tambahkan label, jadinya seperti ini ya. Untuk garisnya saya hilangkan aja dengan pilih klik ya tadi garis lalu tekan tombol delete ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya cut dan saya taruh di sini. Kemudian saya sesuaikan di sini ya lebarnya. Seperti ini. Kalau kurang besar ini ya, misalnya dijadikan 100. Seperti ini. Untuk pewarnaannya saya kasih warna biru yang ini aja. Seperti ini. Sudah jadi untuk pembuatan grafiknya ya. Ini belum ya formatnya. Seperti ini ya. Udah jadi untuk grafiknya, semuanya udah jadi. Sekarang kita tinggal beri penamaan ya, nanti biar untuk mengoneksikan ke slicernya lebih jelas ini ya. Sini di bagian pivot analysis ini adalah total value, ini total key TJ. Kemudian ini adalah sales by value. Kemudian ini sales by KTY. Kemudian ini adalah payment. Kemudian ini adalah salesman. Ini kita kasih nama outlet. Kemudian ini adalah customer count. Kemudian ini diskon.
diskon sale. Kemudian di bawahnya adalah top product, top 5 KTY. Yang ini top 5 brand. Kemudian ini adalah sales by date. Seperti ini. Selanjutnya saya akan tambahkan slicer yaitu atau filter ya. Tinggal insert, kemudian tambahkan slicer, lalu pilih yang tahun sama bulan, kemudian klik OK ya. Seperti ini. Untuk bulan saya ubah kolomnya menjadi 3 ya. Seperti ini ya. Oke. Dan ini saya ubah jadi 2. Seperti ini. Kemudian ini saya format, saya display headernya saya hilangkan ya. Tidak saya tampilkan. Seperti ini jadinya. Kemudian saya cut, lalu saya letakkan di sini ya, sesuai dengan kolomnya di sini, yaitu tahun. Kemudian ini adalah bulannya ya. Seperti ini. Biar lebar, di sini slicer, kemudian atur tingginya ya. Seperti ini. Kalau mau lebar ini atau dibuat 2 seperti ini aja. Nah, seperti ini. Oke. 2. Kemudian untuk grafiknya ini ya. Garis pinggangnya tinggal kita ubah. Pilih yang ini ya. Yang hasil custom ya. Atau teman-teman bisa mengubahnya sendiri kalau belum ada. Nih. Tinggal klik kanan, kemudian dimodifikasi, kemudian yang wholesale format, kemudian di bagian border, nah ini dipilih none aja, klik OK, ya. Kemudian pilih slicernya, pilih yang ini ya, seperti ini. Jadi garis pinggangnya sudah tidak muncul lagi ya. Nah seperti ini. Kalau mau taruh di tengah seperti ini. Oke, udah jadi. Nah sekarang kita tinggal koneksikan, klik kanan lalu report connection ya. Saya koneksikan ke semua tabel pivot ya. Jadi saya centang semuanya ya. Di sini saya centang semuanya, klik OK. Kemudian di sini klik kanan report connection. Kemudian di sini juga saya pilih semuanya. Seperti ini. Setelah selesai klik OK dan sekarang kita coba datanya. Seperti ini. Udah berubah semuanya ya. Ini berubah, ini berubah, ini berubah. Kemudian di sini juga berubah. Jika saya pilih bulan, nah di sini juga berubah ya. Redmi Note, ini Samsung. Di bulan Februari Samsung juga di sini. Misalnya Oktober nih Apple. Oke. Dan di sini sudah berubah secara dinamis ya. Jadi kalau teman-teman mau mengubah grafiknya dengan selera teman-teman, tinggal diubah saja ya. Jadi teman-teman bebas melakukan penyesuaian grafik-grafiknya sesuai dengan kebutuhan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.